Bang. Ya, Terbakar habis ludes. ya, saya perkirakan kemarin ada 500 juta ke 800 juta. Dari musibah itu apa yang tertinggal? Ada satu Alkitab kecil. Lalu ada lagi buku, kebetulan saya penulis gereja. Ada satu buku lagi diserahkan kepada saya itu. Sekarang Abang sudah mulai dari nol semua. Wah, kalau dari nol itu luar biasa. Ini dari minus. Oh minus ya? Minus. Emang nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Ini baju. Jumpa lagi di ini podcast Mari Bincang bersama Bahar. Mulai dari nol, impian jadi nyata. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya berjumpa dengan abang saya yang luar biasa mendedikasikan diri bagi sesama. Untuk itu, dengan segala hormat saya persilahkan abang saya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman kita di sana. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Salam pengabdian. Atas waktu ini luar biasa juga bisa diluangkan pada sore hari ini menjelang malam. Nama saya Imansius Telumbanua. Saya sudah berkeluarga. Nama Abu Telumbanua sering dipanggil setiap hari. Ya. Dan setiap hari memang saya sebagai pengurus gereja, pengurus desa juga, dan yang lebih ditekuni adalah saya sebagai koordinator wilayah JPKB, Jaringan Pendamping Kebijakan. Luar biasa ya. Jadi Imansius ini luar biasa, sudah lumayan pengalaman dan setidaknya dapat dikenal oleh beberapa orang segelipun ataupun bahkan sebagian banyak orang di Kepulauan Nias ini. Terima kasih Bang Imansius sudah bergabung dengan saya. Untuk pertanyaan pertama yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang lainnya. Izinkan saya mengatakan, hancur Bang, Ya, terbakar habis ludes. Apa yang mungkin Abang sampaikan dengan kata-kata ini yang masih menyisakan kesedihan? ya. Memang kejadian Jumat tanggal 24 September 2021 adalah itu catatan berat bagi keluarga. Itu harus kita akui, itu sangat berat. Kenapa berat? Karena rumah yang kita diami, kita lihat, kita nikmati setiap hari ya, dalam sekejap 10 menit ke 15 menit Tuhan mengizinkan untuk terbakar. Jadi dari sisi menerima, dari sisi kemanusiaan memang berat sekali. Tapi ketika Tuhan melalui Roh Kudusnya menolong, menyertai, maka bersama dengan istri saya juga yang benar-benar juga dia siap untuk menerima itu, maka otomatis saya sebagai kepala keluarga juga menerimalah apa yang setelah diizinkan Tuhan untuk rumah kita itu terbakar. Jadi ukuran rumah yang 8 kali 23 dalam sekejap langsung habis semua. Lagi pada saat itu kan saya dalam keadaan kunjungan sosial juga di arah Danui. Jadi intinya kejadian pada saat itu saya tidak ada. Jadi saya menyatakan kepada istri saya bahwa jangan kita saling menyalahkan, kita harus kuat. Mungkin ini pilihan Tuhan juga. Kenapa? Karena kalau orang yang meninggal setiap keluarga mungkin ada. Kita tanya, adakah yang meninggal di rumah? Ada, tetap ada. Tapi ketika kita tanya, adakah rumah kalian terbakar? Barangkali dari 10 mungkin ada yang satu rumahnya terbakar. Bahkan dari 10 yang kita tanya itu pasti ada juga yang tidak. Jadi itulah pilihanlah. Kami siap untuk menerima hal demikian. Ketika musibah melanda, bagaimana respon teman-teman ataupun masyarakat atau warga sekitar melihat kejadian itu? Inilah yang satu kesaksian dalam hidup saya, bahwa orang yang baik itu ataupun orang yang telah menunjukkan kepedulian kepada sesama, yakinlah dia akan membalaskan juga seperti itu. Nah, ini yang saya perhatikan ketika terbakar 24 itu, saya melihat dalam sekejap banyak orang datang. Nah, ada yang memberi beras, ada yang memberi telur, ada baju,
Bahkan saya melihat ada mantan ketua setia Bapak Fatolo Sapulu, itu malamnya dia kasih baju. Dia ada baju karena dia pasti menyadari juga bagaimana orang yang sudah mengalami rumah terbakar. Jadi disitulah saya melihat bahwa kebaikan yang pernah kita tanam 2-3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu luar biasa akan dibalas oleh Tuhan. Dan memang istri juga pada saat itu merasa kaget juga. Kenapa kaget? Karena dia melihat banyak orang berbondong-bondong. Itu dulu yang luar biasa untuk itu ya. Dari musibah itu apa yang tertinggal setelah kejadian? Ya. Jadi adikku satu yang paling berkesan pada kejadian itu adalah ada satu Alkitab kecil, Alkitab itu Alkitab dulu dihadiahkan kepada saya waktu SMP. Jadi waktu SMP, saya SMP dulu di SMP Negeri 3. Udah lama ya? Udah lama memang, itu Alkitab memang kecil ya. Jadi setiap kami gunakan Alkitab itu di kamar orang anak dan kamar orang tua. Jadi ada satu di situ. Lalu ada lagi buku, kebetulan saya penulis gereja. Ada satu buku lagi diserahkan kepada saya, itu pelaksanaan ibadah. Iya. Jadi di situ ada semua. Jadi itu 2 yang tertinggal. Jadi memang terbakar, pinggirannya terbakar semua. Jadi di situ saya bisa menyaksikan bahwa sekalipun semua yang dari hasil karya tangan kita, hasil dari jerih payah kita terbakar, tapi hasil firman Tuhan itu tidak akan pernah terbakar. Jadi di situ saya percaya dan yakin bahwa Tuhan hadir. Itu mungkin yang lebih memberikan kesan. Karena semua tidak ada lagi, banyak tempat usaha saja yang sudah kita bina kurang lebih 5 tahun, itu sama sekali tidak bisa lagi dipakai. Itu hancur semua, itu terbakar semua, menyisakan. Ya, jadi ketika Abang Imansius dan keluarga pada akhirnya hanya mendapatkan 2 buah buku yang isinya tentunya firman Tuhan dan tata ibadah perayaan dalam gereja. Apa yang terbayangkan di dalam pikiran Abang Imansius? Kalau saya renungkan juga bahwa ini kenapa disisakan Tuhan, supaya dengan kejadian ini saya tidak semakin lemah untuk mewartakan firman Tuhan. Saya harus dikuatkan. Kebetulan pada Mei 2021 saya sudah diberkati sebagai seorang pengurus gereja. Jadi mungkin Tuhan mengatakan kepada saya, Imansius, kamu harus terus bekerja. Jangan lemah, jangan mundur atas apa kejadian-kejadian seperti ini. Dan inilah yang membuat saya semakin belajar juga bagaimana supaya apa yang telah dimaknai dengan tertinggalnya Alkitab dan tata ibadah ini, itu saya pakai setiap hari. Ya. Ketika saya mengambil doa lingkungan, itu saya bawa, Alkitabnya itu saya bawa, tata ibadah itu saya bawa. Bahkan terakhir ketika ada orang meninggal, ada dimasukkannya dalam peti juga, itu saya pakai tata ibadahnya. Kenapa? Karena itu saya bisa wartakan juga kepada orang, bahwa memperlihatkan ini yang Tuhan tinggalkan sama saya. Akan inilah senjata saya untuk mewartakan firman Tuhan. Inilah alat saya untuk mewartakan firman Tuhan. Nah itulah. Jadi dengan harapan iman dari umat yang ada di Indonesia juga akan terus semakin percaya juga mereka bahwa ada satu benar firman Tuhan itu, bahwa segala sesuatu itu bisa hangus, bisa tidak ada lagi. Tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Maka setiap saya wali doa lingkungan PA, itu saya tetap beritahu kepada umat lingkungan bahwa inilah buku Alkitab yang masih tertinggal kepada saya pada saat terbakar itu. Nah, itulah yang selalu saya pasti bilang, luar biasa itu Alkitab Yesus ini. Itulah Pak. Luar biasa jumlah kerugian yang biasa. Kalau Abang pikirkan berapa bisa diperkirakan ya? Kalau seandainya saya pikirkan, memang bangunan itu memang bangunan orang tua, tetapi ketika sudah dipercayakan supaya kita urus, kita rawat bangunannya, kita tambah sedikit,
ya semua kan namanya bangunan permanen. Jadi ya, saya perkirakan kemarin ada 500 juta ke 800 juta lah itu bangunannya. Karena di belakangnya itu semua sudah permanen, tidak ada lagi yang papan-papan, tidak butuh lagi melihat 500 atau 800 juta dalam keadaan yang sama. Abang Ignatius berada di tempat lain, membantu orang lain, memberi mereka fotonya. Abang Ignatius mengalami kejadian. Apakah Abang Ignatius sempat terbersih dalam pikiran dan juga keluarga? Sia-sialah terjadi seperti ini. Saya memberi kepada orang, bertahunnya saya diambil lebih banyak. Memang pada saat kejadian itu saya sedikit berbisik kepada istri, kira-kira berapa lagi rekening kita, katanya tinggal 112.000. Saya bilang, Tuhan, apakah kami bisa hidup dengan uang yang 112.000? Lalu saya tanya kenapa? Karena hari Jumat sore itu kami sudah ambil uang untuk membantu orang adik juga, ada di dalam juga yang membantu rumahnya. Jadi istri siapkan uang hari Minggu supaya nanti hari Minggu itu diserahkan uangnya. Terus saya bilang uangnya gimana? Sudah terbakar. Ya udah, saya bilang sama dia, udah gak usah lagi kita pikirkan. Tuhan akan berikan apa yang sudah terbakar ini semua. Dia akan kembalikan kepada kita. Lalu kami berkomitmen dan saya tanya sama istri kira-kira apa yang mau kita rencanakan. Jadi istri bilang, bagaimana kalau kita dulu bangun usaha kita yang sudah terbakar ini. Nanti soal rumah kita bisa tinggal sama keluarganya, itu dulu yang dilakukan. Jadi tidak terbesit dalam pikiran keluarga dan juga Abang Ignatius. Berarti sia-sia yang sudah saya lakukan. Tidak. Berarti saya berhenti saja lah. Tidak usah lanjut. Bang Lebu, Iya. kalau kita sudah ada panggilan hati, panggilan pikiran, ke apapun situasi kita, mau apapun keadaan kita pada saat ini dan sebelum-sebelumnya, itu akan selalu terlaksana dia. Artinya kita tidak akan bisa tinggalkan. Karena panggilan kita itu bukan panggilan karena dari sisi supaya ambil panggung atau wow atau hebat, enggak. Kita memang melakukan itu karena ketulusan hati kita. Makanya pada saat kejadian itu orang aneh juga. Aldo melihat orang meninggal, membantu orang yang kesusahan, tahu balasannya kayak gini. Ya memang seperti itu. Nah, walaupun banyak orang bilang ke kita pada saat-saat sebelumnya, karena udah kita 4 tahun yang lalu kita sudah buat seperti ini, orang bilang ini kan pasti modus atau apa. Tidak, memang kita melakukannya dengan tulus. Bahkan ketika pasca kebakaran, kita masih melakukan kegiatan sosial. Kita harus melakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita mundur, berarti Tuhan tidak akan apa sama kita juga. Pasti dia bilang, anakku, aku udah kasih cobaan itu bukan karena kamu supaya mundur, supaya kamu lebih dekat dengan saya. Kenapa? Karena kita juga melihat nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan itu banyak sudah dicoba Tuhan. Nabi Lot, Nabi Daud, Nabi Salomo, banyak juga yang sudah mengalami hal seperti ini. Jadi saya melihat seperti itu, teladan sudah dikasih Nabi kemarin-kemarin, apa yang di dalam Alkitab itu, tentu walaupun kita bukan seorang Nabi, tetapi sekurang-kurang kita bisa meneladani, bapaknya saya mengalami sepertinya juga. Padahal saya manusia biasa. Padahal orang sebelum saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah itulah sebenarnya yang menguatkan saya bahwa saya harus terus kepedulian kepada sesama. Artinya sampai hari ini gerakan sosial kepedulian terhadap sesama tidak berhenti, terus dijalankan walaupun di masa-masa sulit seperti ini. Justru karena kesulitan kita, Pak, orang kan Yesus pada saat memberitakan Injil juga bahwa ada seorang janda yang memberikan sumbangannya di Bait Allah sekecil dari kekurangan dia. Dan itulah yang membuat juga saya, biarlah saya dari kekurangan pula saya bisa berbagi. Walaupun saya secara materi kekurangan, tapi sekurang-kurangnya dari ide pikiran, saran, pendapat, ataupun ada teman-teman yang punya relasi
bisa memberikan perhatian kepada apa yang kita harapkan, tentu itulah yang akan kita buat juga. Karena banyak orang sekarang dia punya potensi, dia punya talenta untuk melakukan kebaikan kepada sesama, tapi dia tidak bisa lakukan. Kenapa? Mungkin ada banyak pertimbangan. Ada saya seperti ini, saya seperti. Kalau kita ya semampu kita lakukan. Menurut pengalaman saya, Jadi tidak terhenti ya. kita tidak. Jadi kalau Abang Imansius menghitung-hitung, ada berapa banyak orang yang sudah mengulurkan tangan ikut memberi. Kemarin saya ajak istri ke bank, saya bilang ayolah kita beri dulu daftar ya, Kubang. Saya melihat di situ ada banyak orang yang tidak saya kenal, ada juga yang saya kenal. Saya bilang sama istri, sama keluarga, inilah orang yang menolong kita melalui rekening. Wah, luar biasa. Saya itu memang maaf, saya bukan cakap soal tapi 50 juta di situ saya luar biasa. Orang lain itu saya nggak tahu pun sama sekali. Yang saya tahu memang ada sebagian teman-teman JPKP, teman-teman sekolah dulu, ada yang menolong teman-teman kerja dulu, ada yang menolong kita di situ. Saya bilang, wih, ini luar biasa. Tanpa mereka informasikan, mereka sudah kasih bantuan. Bahkan ada yang sampai 5 juta pun mereka kasih. Luar biasa. Luar biasa. Jadi apa yang terpikir dalam hubungan Bapak atau keluarga kita, ada dukungan, ada bantuan dari bersama. Saya sangat percaya dengan firman Tuhan yang mengatakan yang menabur kebaikan pasti mendapat kebaikan. Itu satu dulu yang paling saya yakinkan dan percaya dalam hidup saya. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau Anda menabur kebaikan, yakin dan percaya, walaupun bukan saat ini diterima tuayannya, tetapi yakin 2-3 tahun, 5 tahun, ataupun kalau sudah usia senja pun, kita pasti akan terima itu. Sekurang-kurangnya ketika kita mengalami kemalangan atau musibah, walaupun tidak 100% ada orang yang terpenuhi dengan apa yang sudah terjadi, tapi sekurang-kurangnya Tuhan memakai mereka, Tuhan bahkan memakai orang lain lagi supaya kita bisa diisi kembali, bisa dia kembalikan apa yang sudah diambil. Contohnya usaha kita, itu saya sudah hitung ada 89 juta yang di tempat usaha muncul. Jadi ini yang saya pun heran, Tuhan, kami hanya punya uang 112.000, tapi rahmat di tangan Allah ya. Tuhan bisa kasih 89 juta untuk membuka lagi usaha yang baru. Itulah yang apa. Dan pada saat itu saya mulai ragu, pelanggan saya hilang. Pelanggan saya ada yang sudah yang sudah terbakar, bahkan lari ke yang lain, ke usaha yang lain. Tapi dalam proses 2 minggu setelah sudah kita buka, mereka kembali. Mereka usaha lancar, jalan seperti biasa. Jalan seperti biasanya. Cuman bedanya sekarang, saya memang dulu saya sudah bilang ke istri, kalau pagi kan ada yang laku pertama itu kan ada yang boleh, saya bilang harus kamu sisakan ke saya. Ketika ada orang susah nanti kita ambil celengan. Itu mungkin hikmatnya juga kepada kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk mengelola usaha itu kembali, nah saya sudah bilang kepada istri dan keluarga, kalau ada yang yang membeli pertama itu uangnya disisihkan. Itu 20.000 pun ada yang membeli pertama harus kita masukkan di kita sisihkan ke celengan. Itu sebagai tindakan atau niat konkret dari semua. Kan itu sebelum kejadian itu ya. Iya, sudah menyisihkan. Sudah. Sebelumnya tadi sudah ludes. Jadi jika dihitung-hitung dari orang yang abang kenal ataupun tidak kenal, ada berapa banyak? Saya hitung kemarin Pak. Iya. Ini yang yang saya ingat ada 137 itu orang JPKP, teman-teman sahabatku di JPKP, sahabatku di gereja, sahabatku di organisasi-organisasi kepedulian, bahkan Ikatan Dokter Indonesia pun datang, turut ya, berbagai yayasan-yayasan datang, turut prihatin. Bahkan ada orang yang kita tolong dulu di Katarak yang
4 tahun yang lalu dia buta, tapi kita sudah bantu dampingi supaya dioperasi. Dia juga bantu, dia mengatakan memberi ya. Pak ketuanya. Jadi ada 137 yang Melakukan kunjungan. Itu saya kira itu termasuklah Pak Wakil Wali Kota, sosial. Jadi banyak ya, bukan dari berbagai kalangan maksudnya, Berbagai kalangan dari masyarakat biasa, organisasi, dan Ada pemerintah juga. yang paling susahnya saya di kampung kami, Pak kampung saya itu ada orang yang ekonominya lemah. Saya heran ketika dia bawa beras sama saya. Wow, Dia bawa terharu ya. ini yang paling saya Pak. Dia bawa sama saya, sama Aldo. Saya bawa beras nunggu ya. Saya bilang, Mama tahu kamu susah loh. Saya bilang kamu susah. Gak apa-apa nunggu. Ini hanya satu kami yang bisa saya bawa. Dia bilang, kamu hadir melalui ini menurut saya. Itu saya bilang Jadi terharu Jadi dalam terharu. kita berada dalam kesan. Justru kita terharu. Saya bilang sama Mama, bukankah orang Mama tahu itu Butuh-butuhnya juga. sebenarnya Mereka juga mau berbagi. Jadi warga di sana juga Pak. Ini yang 137 belum hitung lagi warga ya. Ketika saya mulai membangun, mereka berebutan sama saya. Sama Aldo saya kasih batu, saya kasih kerikil, saya kasih pasir. Saya bilang, Tuhan, memang benar Tuhan, Engkau memang tidak pernah meninggalkan kami. Luar biasa Tuhan. Yang anehnya, ada orang bilang, kalau kurang lagi nanti batunya sama Aldo, Luar biasa ya. saya kasih. Itu memang luar biasa. Ada kemarin kasih 20 sak semen, saya tidak tahu orangnya. Saya bilang sama supir, ini siapa yang kasih? Kami nggak tahu juga Pak, kami hanya yang membawa. Apa yang kasih dia? Lalu saya bilang, tolong tanya bosmu lah. Nggak aktif HP-nya. Oke, aku ambil nomornya. Dan aku telepon. Rupanya teman-teman yang pernah kita bantu-bantu, yang pernah kita diskusi-diskusi. Saya bilang, kenapa nggak kasih tahu Bang bahwa abang udah kasih semua? Janganlah kamu tidak perlu tahu lagi. Itulah sebenarnya itu. Kita anggap sebagai dukungan yang luar biasa ya, membantu kita terus. Jadi sekarang abang sudah mulai dari nol semua. Wah, kalau dari nol itu luar biasa. Ini dari minus. Oh minus ya? Minus. Emang nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Ini baju yang waktu inilah baju. Oh iya, waktu tinggal setelah kejadian Ini baju yang saya pakai. Jadi saya bilang sama Mama Aldo, istri di rumah, kamu pakai baju apa? Saya hanya pakai daster. Saya bilang, kita dari minus ya. Karena sama sekali dia bilang, belum ada apa-apa. Kalau orang pengantin baru, barangkali kalau katakan itu dari nol, mungkin cocok lah di situ. Karena mereka nggak ada beban. Nggak ada beban-beban, berarti artinya sudah mulai dari langsung start mereka. Luar biasa karunia Tuhan. Dari semua bantuan dan dukungan orang-orang sampai di mana sebenarnya? Tadi kan mulai dari minus, kemudian mulai dari sampai nol, dan sekarang sampai di mana? Perjuangan untuk terus memulai lagi kehidupan baru. Jadi pada saat kebakaran saya targetkan dulu ada usaha, karena di usaha kita itu ada banyak juga orang kepala keluarga yang bergantung kepada kita. Saya bilang Mama Aldo, kasihanlah keluarga-keluarga lain, cukuplah kita yang menderita. Jadi ada beberapa keluarga, ada 5 kakak lah yang kerjasama dengan saya di Depok, yang bekerja. Jadi saya upayakan mereka bisa bekerja. Jadi berhasil lah itu, artinya Tuhan izinkan kita. Dan sekarang saya sudah mulai membangun juga Pak. Jadi saya sudah mulai dari belakang dulu. Ada 5x9 rumah yang berjalan. Itu saya membangun, dapur juga sudah saya bangun. Jadi sudah mulai sekarang, sudah mulai di tiang sekarang, posisi tiang sekarang. Jadi pinggiran Depok juga saya semen juga semua dimulai walaupun hanya sesederhana mungkin. Kita berharap keluarga dari abang yang betul terus semangat dalam menjalani kehidupan. Karena seperti yang Bang ketahui tadi, seperti abang cerita tadi, saya pun menilai bahwa Tuhan sungguh baik sebenarnya. Dia masih menyisakan nafas dalam tubuh, bahkan keluarga dan anak-anak masih selamat. Amin, itu memang luar biasa. Tuhan memberi petunjuk tadi melalui 2 buku yang di dalamnya ada firman-Nya, cara melakukan kebaktian kepadanya,
Justru dari situ kami juga yang melihat dan mendengar sangat sangat terharu dan sangat juga merasakan bagaimana Tuhan sebenarnya turut berbuat dari kejadian itu. Ada rencana Tuhan yang lebih besar sebelumnya kejadian itu. Mungkin kalau semuanya baik-baik saja, mungkin kita tidak bisa lagi melihat Tuhan berbuat. Sepertinya Tuhan masih terus bersama. Tuhan masih berkarya. Jadi saya sering mengatakan ke istri, yang penting kita ini harus ikhlaskan sehingga kita bebas dari pergumulan. Dan memang kami sekarang ikhlaskan juga, anak-anak tetap sekolah, yang bekerja sekarang yang 5 kakak tadi udah bekerja. Saya senang sekali ketika mereka, saya lihat bekerja mereka. Berarti saya yakin bahwa anak-anak mereka itu pasti juga sekolah ketika mereka bergantung dengan usaha. Turut bersyukur juga. Syukur kepada Tuhan. Iya. Ya, jadi dari kejadian itu ada yang mungkin disampaikan lagi bagaimana? Saya sedikit punya kesaksian yang paling yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa menabur kebaikan itu jangan ada perhitungan. Artinya perhitungan, nanti ketika saya buat ini karena ada tujuan saya, itu dalam pikiran saya. Kita berbuat itu jangan. Kita berbuat itu karena saya tahu bahwa di dalam diri manusia itu ada Tuhan. Luar biasa. Di dalam diri manusia itu ada Tuhan, maka kita harus buat sama dia yang terbaik. Kenapa? Karena itu ciptaan Tuhan. Kalau ada orang susah tidak punya rumah yang layak, ya sekurang-kurangnya kita bisa mendatangkan orang yang menolong. Kemarin seperti di selatan, dia tidak punya rumah layak, dan setelah dibangun oleh anggota DPRD dari Sumatera Utara, saya bilang sama Tuhan, saya akan sediakan mutiara. Nah, mungkin dengan kemampuan atau dengan relasi-relasi seperti itulah ya. Jadi menabur kebaikan itu adalah akan kita tuai juga dengan kebaikan. Itu yang menurut saya. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sesi yang sangat mengharukan dari kesaksian hidup dari Abang Iman Sister Manuel. Kita lanjutkan pada sesi part 2 di mana di sana kita akan mengetahui bagaimana gerakan-gerakan sosial yang selama ini dilakukan oleh Abang Iman Sius bersama teman-teman kita lainnya. Ikuti terus, jangan kemana-mana.